Nanya ke Tisa dulu ya. Iya, Kak Julia itu mungkin diceritain dulu perannya sebagai apa dan karakternya sebagai apa di series ini. Oke, di series keluarga hitung-hitungan ini untuk view saya berperan sebagai Odo ya, Ozado Yigar namanya. Kalau aku berperan sebagai Uca, nama panjangnya Susa Gracia. Jadi kita tuh berdua punya nama yang memang sulit diucapkan gitu. Jadi makanya cocok dan jodoh dan menjadi suami istri. Nanti alasannya ada di series tersebut. Ya. Karakternya masing-masing mungkin. Oh ya, kalau dari Odoy sendiri lebih ke ya hitung-hitungan itu sih sebenarnya sih, lebih kepada apa ya, emang udah hajaran dari kecil karena emang punya orang tua yang hidupnya cukup sulit gitu, jadi diajarin lah gimana caranya hitung-hitungan yang benar gitu, jangan sampai boros. Nah, kita jadi bisa punya usaha sendiri, bla bla segala macam kayak gitu. Lebih kesana sih. Kalau aku berperan sebagai Uca, jadi karakternya memang kontras banget sama Odoy. Kita berbanding terbalik. Jadi kalau Odoy lebih ke hemat, hitung-hitungan, terus kalau Uca tuh lebih ke boros gitu. Karena dia dididik dari kecil itu dan berasal dari keluarga yang sangat berada. Apa yang dia mau pasti diturutin selalu sama kedua orang tuanya, dan terbiasa dengan hidup yang memang mewah-mewah gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang kita tuh karakternya beda banget, tapi dari perbedaan itu kok bisa gitu jadi pasangan. Nonton aja. Okay. Ini kali pertama kalian satu series atau enggak sih? Pertama kali. Cara bangun chemistry-nya mungkin Dia udah jago ya, maksudnya Ayam kali ya. kita nggak ada sesuatu yang dilakukan kegiatan gitu mungkin bersama. Lebih ke apa ya kita ya, setiap kalau mau syuting kita pasti bisa tetap kayak reading dulu sih sebelum kita take gitu. Terus habis itu pasti latihan take dulu, jadi kayak ada beberapa kali supaya tektoknya enak. Iya. Masih paling Benar sih, maksudnya kita juga bukan tipe orang yang menutup diri kebetulan ya. Betul. Jadi kalau ngobrol juga nyambung, santai, dan itu yang bisa bikin kita udah bangun chemistry walaupun ini adalah project pertama kita. Iya. Berarti pas selama syuting itu ada kendala nggak sih? Sempat ada kendala miskom atau bagaimana? Nggak ada. Sejauh ini kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Kayak syutingnya benar-benar seru banget. Di mana syutingnya? Syutingnya di Jogja. Jogja. Di Jogja. Berapa lama syuting? 15 hari. Syutingnya 15 hari kita syuting. Dalam karakternya gimana sih? Ada kemiripan nggak gitu Sama dunia nyata mungkin. sama masing-masing? Kak Keju. Ini sempat kemarin aku kasih tahu juga, ada review, ada interview juga. Si Odo ini tuh sebenarnya ada sedikit relate aja sih sebenarnya sama kehidupan aslinya aku. Bukan berarti pelit ya, tapi maksudnya kayak emang agak pelit dikit. Jangan. Enggak gitu. Nah, maksudnya ada satu quote di berdialog sih sebenarnya, kayak lebih kepada royal itu kadang bagus kadang juga enggak, maksudnya lebih keseimbangan aja sih gitu. Jadi emang harus ada hitung-hitungan di dalam hidup sebenarnya, jadi maksudnya nggak boros-boros banget lah, itu tuh ada relate sama kehidupan aslinya aku gitu. Jadi emang karena awalnya emang aku cukup dari susah juga gitu. Jadi kesini-kesininya kalau misalnya emang nggak bisa manage uang dengan baik, nanti jatuhnya malah jadi berantakan untuk masa depannya gitu sih sebenarnya. Berarti tipe orang yang hemat ya Kak Keju ya? Cukup hemat tapi cukup boros juga, makanya maksudnya gak seodoy banget. Kalau odoy itu bener-bener kayak Segala sesuatu itu terhitung gitu. itu Termanage. jadi yin yang-nya di Uca ini gitu. Nah, Paling gitu. Kalau Kak Tisa mungkin borosnya sama nggak sama dunia nyata? Iya dia boros banget. enggak, baru juga pertama kali udah nebak ya. Enggak, aku sih sebenarnya kalau ditanya boros atau enggaknya bukannya narsis atau apa ya, tapi emang aku jujur pasti kalau mau beli barang atau sesuatu pasti lebih mikir ini penting nggak buat aku ke depannya, dan aku lagi ngebutuhin barang itu atau enggak gitu. Jadi sebenarnya aku beli barang ya pasti yang prioritas aja gitu, yang pengen
nggak kayak Uca. Kalau Uca itu kan semua barang yang ada di depan matanya itu pasti langsung diambil gitu tanpa melihat harganya itu berapa gitu. Jadi cukup jauh sih perbedaannya sama diri aku. Itu. Kalian punya pengalaman nggak sih kepengen barang apa, mikirnya lama, akhirnya kebeli juga gitu? Apa sorry? Pernah punya pengalaman nggak mikir pengen beli itu lama banget, akhirnya jadi atau enggak? Akhirnya kesampean Jadi gitu. kebanyakan. Pernah sih. Aku tipe orang yang kayak gitu deh, lumayan lama banget. Misalnya lagi di toko sepatu Mikirnya yang tapi pernah juga nggak jadi sih. Pernah sih. Karena lihat harganya atau Nggak tahu, kayak tiba-tiba jadi kayak berasa nggak cocok aja. Tadi kalau misalnya lihat di online kayak cocok gitu, terus di video pas langsung lihat langsung kayak kok jadi nggak cocok kayak gitu. Iya, pernah sih, pasti kayak setiap orang pernah mengalami ini deh, kayaknya milih-milih barang gitu, udah cocok di awal tiba-tiba nggak jadi beli juga karena entah itu udah dilihat harganya atau tiba-tiba nggak sap di hati gitu. Jadi masih pernah lah. tapi kalau Tisa sebagai cewek nih gitu, belanja terbesarnya itu apa sih, fashion atau apa gitu? Aduh, apa ya? Aku kurang terlalu suka baju. Aku kurang suka belanja baju. Pasti kalau belanja baju itu biasanya thrifting. Aku sukanya thrifting kayak misalnya di pasar Mandi Market, yaitu pasar Senin, pasar Santa juga. Terus biasanya kalau yang emang benar-benar ngeluarin budget lebih ke sepatu sih. Kalau baju aku apa aja lah. Kalau Kevin? Aku ya Dan sama. sepatu lumayan sih, sepatu Sama. lebih ke boys toys sih, masuk motor gitu paling aksesorisnya kadang-kadang suka berlebihan, Jam juga ya. lebih besar pengeluaran daripada pendapat. Harus emang persis banget kayak karakter. Enggak. Uca deh. Oke. Ini kan dari Wattpad ya, dari Wattpad terus diangkat ke novel. Mhm. Sempat baca dulu nggak sih Wattpadnya sendiri gitu? Atau Udah novel? diturunin langsung ke sinopsis. Jadi dari sinopsis itu juga udah jelas gitu, kayak gitu ya. Jadi kira-kira aku maininnya bakal segitu deh gitu, karena yang aku bilang tadi gitu, ada sedikit relate-nya karena ibunya Odoy ini tuh bener-bener kayak yang ngasih tahu gitu. Misalnya kayak salah satu contohnya kayak mau beliin hadiah buat sepupu gitu misalnya, kayak cari aja yang 50%, aku nyari ada yang 50% nih, terus ibunya bilang cari aja yang 70%. Nah, ada yang kayak gitu-gitunya, jadi kayak aku kadang-kadang suka pas di awal-awal suka ketawa sendiri dari sinopsis. Yaudah mungkin aku coba mainnya segini deh. Mungkin kalian yang buat tertarik main di serial ini apa sih? Yang Main sama kayak Julia sih. Bahaya. Ini pengalaman kedua aku sama View, terus udah gitu case-nya bagus, terus sutradaranya juga bagus. Terus aku belum pernah syuting di Jogja juga, jadi aku pengen ngerasain sama teman-teman dari tim Jogja, dan ternyata seru banget. Gitu. Pengalaman seru apa sih ketika syuting di Jogja? Masih berlangsung atau udah selesai? Udah selesai. Mulai syuting? Mulai syuting apa ya? Lupa, pokoknya itu bulan ini. dan berapa lama mungkin? Ada pengalamannya Pengalaman seru gitu. yang seru? Iya, diceritain, boleh diceritain. Pengalaman seru, wah gila sih, aku syuting sama Kevin Julia seru banget sih. Terus banget. Kulineran bareng atau Iya, karena dari Teman-teman apa ya? aktor Jogjanya bagus-bagus banget mainnya. oh jadi ngegayat aktor Jogja juga ya berarti? Iya. Semuanya bagus-bagus gitu, kayak beda sendiri semua gitu, karakternya masing-masing ada gitu, jelas. Benar, dan maksudnya aku selalu suka setiap syuting di Jogja. Kenapa? Karena kita berasa apa ya, Berasa nyeni banget. nyeni gitu kan, refreshing gitu dari orang-orang Jakarta yang kita tahu bentuknya seperti apa. Jadi pas ke Jogja itu kayak gitu, relaksasi. Syutingnya di Jogja aja atau ada di daerah-daerah lain, pinggiran gitu? Full Jogja. Iya, ya Bantul, terus Parangtritis. Semuanya di Jogja sih rata-rata. Ini syuting di Jogja ada dialek Jawanya apa gimana? Nggak ada, Nggak ada, nggak ada biasa sih, Jadi lebih ceritanya kalian orang ke tipis-tipis Jogja aja atau- sih. Mungkin
kita pada saat waktu awal udah menawarkan itu ya, menawarkan Iya. mau pakai dialek Jawa kah gitu, tapi dari sutradara sendiri kayaknya nggak mau ngajakin kita untuk medok gitu. Lebih tipis-tipis aja ya. Tipis-tipis aja gitu, yang penting berasa jauh orang Jawa kan. Kalau tantangan Susah kalian? nggak buat Kevin harus jadi tipis-tipis orang Jawa. Nggak cocok jadi orang Jawa saya. Tipis-tipis karena tiap hari ketemu sama orang Jogja jadi ngikut gitu. Dari orang make upnya, dari orang continuity. Ini kan orang Jogja. Ini orang asli Jogja nih. Iya. Kalau aku jadi ngikutin aja sih. Ini baru pertama kali gitu ya berperan dengan background cerita orang Jawa. Kemarin nggak, aku kemarin sempat ada film juga kan yang Kadang. Kalian kan di sini jadi pasangan ya, terus punya latar belakang perspektif beda soal keuangan gitu. Itu jadi ngubah perspektif kalian sendiri nggak sih kalau misalkan nanti Berumah tangga, iya, mungkin. nyari pasangan harus yang perspektifnya sama atau ya udah nggak apa-apa beda tapi saling melengkapi gitu. Itu gimana? Nah, ini jago nih. Iya, yin yang aja sih, maksudnya lebih saling mengisi sih sebenarnya. Justru dari skenario ini banyak cukup dapat pelajaran sih, beberapa pelajaran lah kayak oh bener juga ya gitu, misalnya kita terlalu berlebihan dalam hitung-hitungan ya pasangan juga kayaknya akan bete juga, jadi seperti Uca ini gitu. Cuman kan Uca kan borosnya melebihi yang ini dan dia ternyata akhirnya bisa mengerti gitu. Cak ya. Nggak bisa. Kalau Katisa gimana pendapatnya yang tadi soal apa namanya Oh. jadi ini nggak belajar gitu dari series ini gitu? Ya aku yakin sih maksudnya setiap film pasti ada pesan moralnya dan kalau yang bisa kita dapetin dari series ini ya salah satunya mencari maksudnya menghargai perbedaan dari sifat pasangan masing-masing. Odoy dengan sifatnya yang hitungan, Uca dengan sifatnya yang boros, gitu gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan sifat masing-masing supaya bisa terus jalan hubungannya. Apalagi kan udah suami istri gitu kan, jadi harus toleransi lah dengan perbedaan. Selain konflik yang soal keuangan itu di series ini tuh ada lagi nggak sih konflik yang menarik yang buat penonton tuh harus nonton series ini? Paling berantem kita ya. Iya sih. Berantem kita dengan satu sama lain, dengan mertua juga. Iya itu kalau sebagai pribadi aku Kevin, aku melihat justru dari sisi orang tuanya juga sih, Ya. karena sangat menarik. Apalagi yang jadi papanya dia juga lucu banget gitu. Kayak benar-benar mertua yang kayak apaan sih lu mau nikahin anak gua, tapi kalau hemat-hemat banget gitu loh, yang kayak gitu-gitu loh. Lebih merakyat aja sih sebenarnya. Dan aku rasa ini nggak berat dan relate mungkin sama teman-teman. Ya. Nanti bisa dicoba disaksikan. Berarti ini genrenya secara general tuh komedi, lebih ke komedi drama ya? Drama komedi sih, Komedi. tapi komedi nggak dibuat-buat sih. Nanti kalau pas syutingnya ada momen lucu yang nggak terlupakan banget nggak sih? Syuting sama Kak Kevin kocak sih. Nggak, dia lebih lucu sih. Ada di satu momen kalian kayak mau adegan apa terus kayak ketawa bareng-bareng Oh, sering. gitu? Sering banget itu, karena apa ya? Karena nggak dibuat-buat juga Karena nggak komedinya, dibuat-buat dari komedinya. skenario-nya juga udah satir gitu loh, kayak Iya. ya udah. Dialognya kocak-kocak sih. Dialognya kocak ketika kita yang ngucapin gitu. Kok kayak ngebayangin kalau Tisa ngomong kayak gini gimana sih? Iya. Kayak gini gimana jadi lucu gitu dan ya itu ketawa. Dan makanya jadi ketawa-tawa lah gitu. Behind di sini. Mungkin adegan yang menurut kalian paling seru yang nggak terlupakan apa sih sepanjang syuting ini? Yang di momen pas di mana mungkin lokasinya atau di pantai atau apa atau pas di mana momen apa? Apa sih? Adegan pas adegan kita udah nikah itu setiap momennya itu menurut aku kayak seru aja gitu dengan Naik turunnya berantem kita, terus sayangannya kita, manjanya Uca ke Odoy gitu. Gimana sih kalau pasangan baru awal nikah manjanya, terus tiba-tiba tengah-tengah ada konflik dan bla 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 itu. Jadi menurut aku tuh
seru banget. Itu yang paling aku suka di series ini, momen pas Uca sama Odoy udah menikah. Susah nggak sih maksudnya peralihan emosi gitu, mungkin dari yang lucu terus tiba-tiba harus intens gitu tuh gitu. Berantemnya secara emosi. Gak terlalu susah sih karena maksudnya lawan mainnya bisa sangat membantu saya. Jadi kayak aduh, terima kasih ya udah bantuin. Bisa nih gitu. Kalau mungkin kalau nggak ada, kok kita jadi drama gitu. Jadi karena banyak bantuan lah gitu. Banyak belajar saya dulu. Kevin jadi sudah. Oke. Terus buat kalian gitu bermain di genre komedi romantis ini apa lebih susah atau lebih gampang gitu karena ada komedi? Kalau dari dulu aku emang mainnya Yang genre yang- komedi romance terus kalau aku dari dulu. Cuman ya setiap judul pastinya tetap terus belajar sih gitu kan. Pasti kan beda-beda setiap judul, situasinya dan lingkungannya seperti apa gitu. Jadi mungkin belajar lagi aja gitu. Komedi setiap orang pasti beda-beda. Jadi ngepasin aja ikutnya ngejalanin kayak gitu. Nggak main sendiri. Bet. Bisa gimana? Senang sih, aku selalu suka main di genre komedi, apalagi sekarang ini ada romance, jadi pasti ada momen-momen yang mungkin bisa jadi dikenang terus lah gitu, karena banyak scene yang seru gitu kalau dijalanin. Kalau kalian itu Referensi lain nggak sih untuk pendalaman karakter? Referensi lain nonton atau apa gitu, nonton. Apa gitu? enggak sih. Aku lebih fokus sama karakter Odoy dan Ucanya aja gitu. Sama. Jadi kayak supaya bisa lebih fokus bangun karakter sesuai dengan referensi dari aku sendiri. Untungnya nggak terlalu sulit lah untuk Ya, nggak terlalu sulit. berdua ngebangun. Gimana sih cara kalian untuk lepas dari karakter yang sebelumnya gitu? Karena mungkin kan jarak syutingnya juga nggak terlalu lama, apalagi kan Kevin lumayan bagus tuh di series Sebelumnya melepas karakter gitu dari karakter Udah selesai. Lumayan jaraknya ada lumayan sih kalau itu kemarin. Jadi aku kosongin pikiran dulu, terus kalau udah skenario masuk ya udah dibaca lagi aja. Berapa? Jadi langsung masuk ke coba untuk masuk ke karakter itu aja sih. Berapa lama mungkin nggak, sebulan ada atau 2 minggu aja Apanya? untuk Oh, beli kembali? Iya sih 2 mingguan sih. 2 mingguan. Tapi langsung dibuang jauh. Tapi ada beberapa yang masih lepas gitu. Skripnya dibuang jauh atau gimana? Yang di otak. Iya. Jadi tapi kadang-kadang suka kelepasan juga masih sih kalau di set, terus tiba-tiba dia ini kayak kok masih yang kayak gitu. Jadi dia dengar gitu sempet denger ya. Iya kayaknya deh. Ada adegan yang diulang-ulang gitu nggak, yang karena sesuatu gitu jadi diulang-ulang terus karena sulit atau gimana gitu? Enggak ya? Ada. Ada, alhamdulillah, keren tuh berarti. Alhamdulillah enggak. Kontak terus. Widih. Sutradaranya yang baik. Sebenarnya menurut Mas kita juga, Parto. ini masih kurang deh, tapi kata sutradaranya oke, udah kita nurut aja kata sutradaranya. Kan ini sebagai suami istri gitu, terus yang romansinya itu seperti apa sih gitu yang di series ini? Romance banget sih, parah sih romance. Iya, lebih kepada ini kali ya. Romantis sederhana gitu. Nggak dibuat-buat. Iya. Jadi bukan yang punya duit aja yang bisa romantis, tapi yang sederhana juga bisa romantis. Benar sekali itu. Makanya gemes-gemesnya itu juga nggak dibuat-buat, kayak nanti Kak Kevin kita gini ya. Kak Kevin nanti tatapnya kayaknya enaknya segini ya. Kan enggak gitu ya. Bener-bener pas udah tag kita ngalir sendiri. Nggak dibikin sebelum tag gitu. Contohnya seperti apa sih mungkin yang romantisnya ala kalian gitu di series? Apa ya? Romantis ala kita. Pokoknya intinya nggak ada kecanggungan sih. Hmm. Nggak ada kecanggungan, misalnya kayak mau rangkul atau apa tuh kita udah kayak, karena basicnya juga aku udah ngerasa Kak Kevin kakakku, Kak Kevin juga udah ngerasa wah ini adik gue, jadi kayak pas tag tuh udah bener-bener berasa suami istri gitu aku melihatnya.
Kalian itu kalau ngambil judul, maksudnya dapat skenario gitu, milih-milih nggak sih main di film atau serial ini tuh pilih-pilih nggak sih, termasuk yang pilih-pilih nggak sih? Atau kalian khususnya maunya yang ini aja, main di sini aja gitu-gitu? Ada pilah-pilahnya nggak sih? Apa yang kalian pilih-pilih gitu mungkin dari? Lumayan sih, lumayan. Yang paling penting timnya sih menurutku. Timnya, insya Allah kalau timnya bagus pasti akan mengambil project yang bagus juga. Kalau dari segi cerita mungkin? Biasanya dari sutradaranya sih, sutradaranya, terus abis itu lawan mainnya gitu. Kalau cerita ya mengikut aja gitu, kalau emang menurutku di hati ambil. Kalian ikut ngasih input juga nggak sih ke karakter masing-masing? Ikut apa kak? Kasih input, Masukan gitu. mengembangkan. Masing-masing. Iya, di awal ya. Di awal ada justru emang dari Mas Wisnu sendiri saudaranya kayak nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang kasih masukan ke saya ya gitu, supaya ngejalaninnya lebih enak gitu. Karena kan menurut saya saudara yang baik sih kayak gitu maksudnya, jadi buat kita bisa eksplor juga gimana caranya bisa bermain dengan karakter tersebut sih paling gitu. Dan akhirnya udah, jadi setiap kita beberapa kali misalnya kayak lagi steak ya kita tanya lagi, Mas udah masuk belum, segini udah enak belum. Berarti ada improvisasi di lokasi syuting juga dong? Apa sebelum syuting udah di fiction tentang karakter? Kalau improvisasi pasti sih Ya, itu udah jadi tanggung jawab kita kayaknya. banyak improv. Kalau untuk fisik ada yang berubah nggak sih? Dari tampilan atau gimana? Penampilan aku lebih ke aku orang media agency gitu, jadi yang kayak pinter hitung-hitungan terus selalu di depan laptop. Aslinya mah saya nggak bisa hitung. Aku jujur banget gue ya, lebih ke ya kalau misalnya emang serius sama satu hal gitu, sama satu project ya, apalagi ketemu sama klien besar gitu, jadi ya harus serius banget. Kalau aku karena di sini Uca berasal dari keluarga yang memang cukup berada, jadi banyak fashion yang memang mengutamakan kemewahan mungkin ya gitu. Jadi dari segi baju warnanya colorful, terus sepatu juga nggak sneakers aja gitu, ada heelsnya juga, dari tasnya juga dia selalu bawa tas-tas yang memang lumayan bagus gitu. Jadi apa ya, beda lah. Kan kamu aslinya kan agak tomboy. Tomboy. Menyesuaikan karakter itu gimana ya? Gimana ya, agak sometimes juga agak kadang ada beberapa baju yang aku pakai agak risih gitu pas pakai baju misalnya dress atau pakai heels. Nah pakai heels aku nggak bisa, aku paling nggak bisa banget pakai heels, apalagi harus belajar acting sama kakek yang tinggi banget gitu kan. Aku tahu sih kan. Enggak. Jadi itu harus yang aku adaptasi ini sih. Pas pulang syuting girl ya kan, nanti pada sakit semua, tapi ya udahlah demi karakter ya insya Allah. Jadi buat menambah tinggi memang banyak pakai heelsnya. Harus pakai, bahkan sepatu boots atau sneakers aja tuh untuk bisa diimbangkan. Jadi aku pakai yang lebih tinggi dikit. Itu sih yang agak tantangan. Justru itu yang tantangannya. Iya. Kalau Kevin sendiri aslinya tuh lucu atau biasa aja atau gimana? Aslinya lucu. Nggak tahu. Lucu banget. Sumpah. Aku tidak bisa mengenal diriku sendiri. Lucu sih, lucu. Kok seperti ini saja kak? Normal aja kak. Aslinya kocak. Ada lagi? Oke. Ya ada. Di belakang ada. Oke, dari UI ada pertanyaan. Satu. Kira-kira kalau misalnya dari lawan ini, kakak nggak sih punya pasangan yang kayak lawan peran kakak di film? Jadi kayak misal kakak punya pasangan kayak Uca, tapi yang punya pasangan kayak Oda kayak gitu. Oh, aku pengen punya pasangan kayak Oda. Iya. Enggak deh. Kenapa? Karena aduh, laki-laki kalau bisa sih jangan terlalu hitung-hitungan sih. Stres juga jadi ceweknya gitu kan. Iya sih bro. Maksudnya normal-normal aja lah gitu, balance gitu. Hitung-hitungan pada tempatnya, jangan lu setiap saat. Iya.
sama sih, jangan terlalu boros-boros banget. Content kritik ya. Enggak ya, maksudnya malah justru saya harus bisa menyeimbangi dengan pasangan tersebut. Oke, satu lagi. Dalam pendalaman karakter Naki sama Kak Kevin kan kita berkolom banget nih, harus hemat banget, harus boros banget. Itu cara apa sih kakak aplikasiin gitu loh dalam real life? Apakah sebulan sebelumnya harus boros banget gitu? Nah, Kebetulan Anda sudah seperti itu. Oh enggak, sangat jangan. justru dari skenario nya jadi terinspirasi. Dari belakang kisah nyata Kevin Julio. Enggak, sorry. Canda. Udah lanjut. Oh enggak ada sih. Enggak ada. Fokus reading aja sih, masih reading sama latihan sama lawan main dan sutradara mau dibuatnya seperti apa karakternya. Lucu. Kak Kevin ada ini nggak pressure gitu? Soalnya kan kalau di webcam karakternya main NCT Duyong kan? Ada pressure gitu? NCT Duyong. Kalau di Wattpad jadi Korea. Boy band Korea. Oh gitu ya? ada pressure nih, ada. Gak tau gue. Itu cakep banget ya gue. 11-12 langsung. Mudah-mudahan nyampe ya. Ada lagi? Udah? Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semua.